Halo Cruisers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Untuk mencari jawaban atas segala permasalahan, pasti di antara kalian sering mencari tahu lewat Google kan? Ya bisa dibilang Google memiliki banyak manfaat untuk kehidupan kita. Tapi ternyata di balik itu, Google masih memiliki kesalahan yang cukup merugikan orang banyak. Berikut ini ada beberapa kesalahan terbesar Google. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Karena semua orang bisa dengan mudah mengakses mesin pencari Google, maka nggak heran perusahaan yang didirikan pada tahun 1998 ini menjelma sebagai perusahaan raksasa yang memiliki pendapatan sebesar lebih dari 400 triliun per tahun. Tapi siapa sangka guys, dulu Google sempat hampir dijual murah oleh salah satu pendirinya, yakni Larry Page. Dulu Page yang saat itu masih berstatus mahasiswa di Universitas Stanford berusaha untuk menjual Google ke sebuah portal internet Excite seharga 1,6 juta US dollar atau setara dengan 20 miliar rupiah saja. Angka ini termasuk kecil jika dibandingkan dengan pendapatan Google saat ini. Namun pada saat itu, CEO Excite yakni George Bell menolak untuk membelinya. Ia beralasan bahwa search engine Google terlalu efektif sehingga bisa terlalu cepat mengalihkan pengguna ke luar situs tersebut. Dia mengatakan bahwa hal itu akan berpengaruh buruk terhadap bisnis iklan Excite. Alhasil transaksi jual beli itu pun urung dilakukan. Dan untungnya sih, si pendiri Google ini nggak jadi menjual perusahaannya. Karena seperti yang kita lihat saat ini, bahwa perusahaan Google yang sempat dianggap remeh justru berhasil menjadi perusahaan terbesar. Pasti sekarang ini CEO Excite nyesel deh nggak jadi beli Google. Ratusan triliun melayang gitu aja. Dan mungkin kalau jadi dijual, Larry Page bakal nyesel seumur hidup ya. Apa mungkin dia bisa bikin yang kayak Google lagi? Saat sedang ingin pergi ke suatu tempat yang belum pernah dikunjungi, Google Maps memang jadi solusinya. Tapi kalian jangan langsung terpaku dengan pemetaan web yang dikembangkan oleh Google ini, karena seorang wanita bernama Amber Van Heck asal Amerika Serikat harus tersesat selama 5 hari di daerah terpencil di Grand Canyon. Menurutnya, hal tersebut bisa terjadi karena ia fokus mengikuti arahan dari Google Maps. Namun yang ada, ia justru dibawa ke jalur yang salah, di mana daerah yang sangat terpencil itu susah sinyal. Keadaan semakin diperparah ketika bahan bakar mobilnya habis dan segala perbekalannya telah habis. Beruntung setelah mendaki dan keluar dari daerah terpencil itu, Amber bisa mendapatkan sinyal dan segera menghubungi layanan darurat. I made that in a written journal, so if they did find my body and not me, my family and friends would have something that would help them not feel guilty, because I wouldn't want anyone taking the blame for my mistake. Gak hanya sampai di situ, kesalahan Google Maps rupanya masih banyak. Gak terkecuali ketika ada orang yang mengetik Mount Rushmore, South Dakota. Selama hampir 5 tahun, Google Maps selalu mengirim orang ke lokasi yang salah. Sebaliknya, orang-orang justru sampai ke pusat retreat yang disebut Storm Mountain Center yang berjarak 3 km dari gunung yang sebenarnya ingin dituju. Jangankan membuat sejumlah orang kesasar, bahkan karena kesalahan Google Maps rupanya juga menimbulkan sengketa lahan di sebuah wilayah, tepatnya di perbatasan Costa Rica dan Nicaragua. Hanya dikarenakan Google Maps menarik perbatasan Costa Rica Nicaragua, pasukan dari Nicaragua sampai harus menyeberang perbatasan dan mencopot bendera Costa Rica, lalu memasang bendera milik negaranya. Pada tahun 2010, sengketa ini pun semakin memanas sehingga Dewan Keamanan PBB dan organisasi negara-negara Amerika harus turun tangan menyelesaikan sengketa tersebut. Kesalahan Google lainnya bukan pada sistem layanannya, namun lebih tepatnya soal memprediksi jejaring sosial yang berkembang di dunia. Dikutip dari liputan6.com, mantan eksekutif Chairman Google, Eric Schmidt, merasa bersalah karena terlalu sibuk mengerjakan hal lain dibanding memikirkan layanan baru yang akan dilemparkan ke masyarakat dunia. Usut punya usut, Google awalnya tidak terlalu memperhatikan Facebook yang memulai perjalanannya pada tahun 2004 dan sejak itu menjelma sebagai situs jejaring sosial terbesar di dunia dengan lebih dari 1 miliar user yang menggunakan layanan ini.
Facebook dan Google pun bersaing dalam pertempuran online dan iklan mobile. Untuk bersaing di jaring sosial, Google pun sempat meluncurkan layanan jejaring sosialnya bernama Google Plus pada tahun 2011 lalu. Google Plus berjuang untuk mencari pengguna baru, namun Google terlambat terjun di segmen jejaring sosial. Jumlah pengguna Google Plus masih terpaut jauh dibandingkan layanan jejaring sosial lain seperti Facebook dan Twitter. Alhasil saat ini pihak Google hanya mengandalkan situs pencariannya saja dibanding layanan jejaring sosial yang saat ini sedang marak digunakan oleh setiap orang di dunia. Ya untung masih ada YouTube ya. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Kayak pertanyaan yang pasti pengen kalian tahu jawabannya ini nih. Berikut ini ada beberapa jawaban dari pertanyaan sehari-hari. Kalian pernah bertanya-tanya gak sih kenapa ya wanita itu harus ditindik telinganya? Udah gitu ditindiknya dari masih bayi lagi. Sepenting itu kah wanita ditindik? Nah ternyata alasannya nggak cuma buat ngebedain gender aja guys. Dikutip dari suara.com, tindik telinga punya banyak manfaat kesehatan. Salah satunya yaitu kesehatan reproduksi. Dengan menindik telinga bisa membantu menjaga siklus menstruasi yang sehat pada wanita. Selain itu, tindik pada anak-anak usia dini juga bagus untuk perkembangan otak. Wanita yang pakai anting juga dikatakan bahwa aliran energi akan bertahan di tubuh mereka, meningkatkan penglihatan dan juga kesehatan telinga. Ternyata banyak juga yang manfaatnya. Mimin tindik juga apa ya? Tapi kan laki-laki ya. Padahal kan siang hari udah terang benderang ya. Kenapa ya undang-undang bikin aturan pengendara harus nyalain lampu di siang hari? Meski nimbulin pro dan kontra karena dianggap memperpendek usia aki dan bohlam, tapi ternyata dikutip dari Occasion, nyalain lampu utama di siang hari bisa mengurangi potensi kecelakaan. Menurut pakar otomotif, Bebin Joanna, hasil survei mengungkap ketika kita berkendara dari arah yang berlawanan ada sinar yang datang, pupil mata akan tertarik mengikuti atau tertuju ke arah cahaya. Efeknya si pengemudi menjadi lebih peduli dan perhatian. Kalian yang suka berkendara di jalan raya pasti sering lihat benda yang satu ini kan? Sering lihat tapi tahu nggak fungsinya buat apa? Dikutip dari Otosia, glass rod stud ini bisa memantulkan cahaya lampu saat cuaca gelap ataupun ketika malam hari sehingga pengguna jalan dapat melihat marka jalan dengan lebih jelas. Selain itu, benda ini punya 3 warna dan fungsi yang berbeda. Untuk pemisah jalur atau lajur lalu lintas digunakan reflektor berwarna kuning. Reflektor berwarna merah ditempatkan pada garis batas sisi jalan, sedangkan warna putih digunakan pada garis batas sisi kanan jalan. Kalian sadar nggak guys, kalau ban serep itu ukurannya lebih kecil dari ban utama? Nah, ada yang tahu nggak alasannya apa? Dikutip dari cintamobil.com, ternyata perbedaan ukuran ini bertujuan untuk menghemat bagasi saat menyimpan ban cadangan. Selain itu, beratnya juga lebih ringan supaya nggak nambah beban mobil. Dari segi kedalaman juga tampaknya jauh lebih dangkal. Ini supaya kalian langsung pergi ke bengkel dan bukan untuk digunakan dalam jangka panjang. Pasalnya, ada batas kecepatan juga yang ditempuh jika kalian memakai ban cadangan. Nah, makanya ban cadangan ini cuma buat urgent aja ya. Ayo ngaku, siapa yang suka kencing diem-diem di kolam renang? Mimin saranin jangan lagi ya, soalnya bisa bahaya guys. Dikutip dari video yang diunggah oleh akun YouTube Fox, bau kolam renang yang kita cium disebut sebagai kloramin. Nah, kloramin ini terbentuk dari klorin dan cairan pembersih yang fungsinya untuk membunuh bakteri. Tapi kalau kita kencing di kolam, klorin yang bercampur dengan air kencing bisa membentuk zat trikloramin, di mana kita bisa berpotensi besar mengalami masalah pernapasan. Urin yang bereaksi sama disinfektan juga bisa menyebabkan iritasi mata. Jadi gimana? Masih mau kencing di kolam renang? Kalau habis berobat ke dokter terus dikasih resep obat, pasti kalian bingung kan sama tulisan si dokter yang jelek banget. Kalian sampai sekarang penasaran gak sih kenapa tulisan tangan dokter jelek dan susah dibaca?
Dikutip dari Occasion.com, menurut dokter di Mercy Medical Center Dukat, Radburkato MD, ternyata dokter harus menulis dengan tulisan tangan lebih banyak daripada jenis pekerjaan lain. Pasalnya, segala sesuatu yang dibicarakan pada pasien ataupun ahli medis lain harus memiliki bukti tertulis sebagai catatan riwayat kesehatan. Dokter juga harus berhadapan sama banyak istilah teknis medis yang ejaannya sulit, makanya terkadang dokter mencoret-coret untuk menutupi error tersebut. Selain itu, jam kerja yang panjang ditambah nulis melulu, maka otomatis akan membuat tangan menjadi lelah. Bayangin aja, kan dokter nanganin segitu banyak pasien dan harus dicatat semua, jadi wajar tulisannya jelek. Bagi kalian yang pernah pakai HP Nokia jadul, pasti nggak asing lagi kan sama ringtone monofoniknya. Nah, kalian tahu nggak ternyata ringtone SMS Nokia jadul itu sebenarnya adalah kode Morse. Seperti yang diungkapkan oleh akun Twitter Dreamon, ia mengungkapkan fakta bahwa ringtone SMS standar di HP Nokia adalah sandi Morse untuk kata SMS. Salah satu pengguna YouTube juga membuktikan hal itu dengan merekamnya menggunakan aplikasi pembaca kode Morse. Hal ini bisa kita lihat dari kode representasi Morse untuk alfabet ini guys. Kode titik untuk bunyi pendek dan simbol strip menghasilkan bunyi yang agak panjang. Coba aja deh kalian buktiin sendiri kalau nggak percaya. Kalian pasti tahu dong kursi-kursi plastik yang suka ada di tukang bakso dan warung-warung lainnya ini. Nah, penasaran gak sih kenapa di tengahnya ada lubang begini? Fungsinya buat apa ya? Dikutip dari Tribun News, selain memudahkan kalian mengambil kursi dengan jari, lubang ini juga dibuat supaya udara nggak terjebak di antara kursi yang ditumpukin. Ya, itulah tadi beberapa jawaban dari pertanyaan sehari-hari. Ayo, mau nanya apa lagi? Tulis di kolom komentar ya, ntar Mimin jawab. Tapi kalau nggak ngantuk, tidur dulu aja dah.